Halo semuanya, selamat datang di channelku dan di video ini aku akan membawakan review dari salah satu game yang lumayan underrated namun menurutku pribadi bagus banget. Bahkan bisa dibilang salah satu GOTY material kali ya. Yap, tidak lain dan tidak bukan game tersebut adalah A Plague Tale: Innocence. Game stealth action adventure garapan Asobo Team ini punya kombinasi yang menurutku jarang banget ditemuin di game-game dengan genre serupa. Cerita yang emosional, desain gameplay yang simple tapi impactful, dan world buildingnya yang benar-benar hidup. Atau mungkin lebih tepatnya, hidup dengan wabah tikus. Maksudnya gimana tuh bang? Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sikat. Inilah review dariku untuk game A Plague Tale: Innocence. Cus! Just run as fast as you can! They're running away! Kill their sister! Run! Take the boy alive! You'll pay in the end! You must protect him, Amicia. A Plague Tale: Innocence sendiri mengambil setting di Prancis pada abad ke-14 saat negara tersebut lagi dilanda dua hal besar, yaitu perang dan juga wabah tikus yang merajalela. Tapi yang bikin game ini unik bukan cuma sekedar setting historikalnya, melainkan cara game ini fokus pada dua anak kecil yang harus bertahan hidup di tengah kekacauan itu. Di sini kita berperan sebagai Amicia de Rune, seorang remaja bangsawan yang hidupnya relatif aman, sampai rumahnya tiba-tiba diserang oleh segerombolan Inquisition. Dalam serangan itu, Amicia terpaksa kabur hanya bersama adiknya, Hugo, seorang anak kecil yang punya kondisi misterius sejak lahir. Sejak saat itu, dimulailah perjalanan mereka berdua. Hal yang aku suka adalah bagaimana game ini mengangkat tema keluarga, terutama hubungan kakak dan adik. Di awal game, Amicia terlihat canggung dan jauh dari Hugo karena ya mereka memang jarang berinteraksi. Tapi keadaan memaksa mereka untuk saling bergantung dan perkembangan hubungan mereka ini terasa sangat natural, gak dipaksakan, gak berlebihan sama sekali. Cerita game ini juga memiliki pacing yang rapi. Setiap chapter punya tujuan yang jelas. Ada yang fokus pada kabur dari musuh, ada yang fokus untuk mengungkap misteri penyakit Hugo, ada yang menunjukkan sisi kelam dari dunia luar, dan ada juga yang benar-benar menguras emosi lewat kecil antara Amicia dan juga Hugo. Buatku pribadi, kekuatan utama game ini ada pada ceritanya yang personal. Meski dunia sedang kacau, fokus ceritanya tetap pada dua tokoh ini, sehingga membuat kita terikat secara emosional sepanjang permainan. Satu hal yang membuat game ini memorable adalah karakternya. Selain Amicia dan Hugo sebagai pusat cerita, ada beberapa karakter pendukung yang ikut berperan dalam perjalanan mereka. Seperti contoh ada Lucas, seorang anak alkemis yang baik hati dan sangat bantu. Terus ada juga Melly dan Arthur, dua saudara yang sudah terbiasa hidup keras. Dan tentunya ibu dari Amicia dan Hugo, yaitu Beatrice. Interaksi antara karakter-karakter ini terasa sangat genuine. Hubungan Amicia dan Hugo tumbuh dari yang awalnya cuma sekedar kakak yang terpaksa mengurus adik, hingga menjadi kekuatan atau keterikatan emosional di mana mereka saling menguatkan. Hugo, meskipun kecil, bukan sekedar karakter pelengkap. Kadang dia takut, kadang dia keras kepala, tapi justru itulah yang buat dia realistis. Kita bisa ngerasain gimana dunia yang kejam ini mempengaruhi psikologinya. Sementara Amicia, dia adalah salah satu karakter remaja paling kuat yang pernah aku lihat dalam game. Bukan kuat karena jago berantem, tapi kuat karena mentalnya benar-benar ditempa sepanjang perjalanan pada game ini. Hugo! Run! Alicia! Let go of me! Oke, sekarang kita masuk ke gameplay.
A Plague Tale Innocence sendiri ini adalah game action adventure dengan tambahan stealth mechanics. Gameplaynya sebenarnya sederhana, tetapi emang sengaja dibuat seperti itu karena fokus dari game ini memang bukan pada combatnya yang besar-besaran, melainkan ketegangan, puzzle, dan juga atmosfernya. Untuk sistem stealth-nya sendiri, di sini kita memerankan seorang Amicia yang jelas bukan seorang petarung. Dia hanya punya satu senjata, yaitu ketapel. Namun dengan ketapel ini, kita bisa melakukan banyak hal, seperti contohnya memecahkan benda untuk mengalihkan perhatian musuh, menembak batu untuk membuka jalur, atau mungkin menggunakan formula alkima untuk mengendalikan cahaya atau api. Karena kita bukan karakter yang kuat, setiap encounter jadi terasa menegangkan. Musuh bisa saja membunuh kita dalam satu kali pukulan kalau ketahuan. Ini membuat kita harus putar otak ketika sedang bertemu dengan musuh. Karena ya, kita nggak bisa main barbar di sini. Semuanya itu harus serba perhitungan di sini. Salah satu hal yang paling ikonik dalam game ini tentunya adalah tikus. Tikus-tikus dalam game ini hampir seperti makhluk supranatural. Mereka bergerombol dalam jumlah ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, bahkan ya nggak tahu lah. Pokoknya banyak banget. Dan mereka itu bergerak seperti lautan hitam. Mereka bisa melahap manusia atau hewan dalam sekejap. Cara menghindarinya itu cuma satu, yaitu dengan cahaya. Elemen cahaya ini kemudian jadi bagian dari puzzle dari game ini. Bagaimana bikin jalan terang, bagaimana menghindari area yang gelap, bagaimana memindahkan tikus ke area yang kita mau. Kadang kita bahkan menggunakan tikus ini sebagai alat untuk melewati musuh. Ya, ini mungkin agak kejam ya, tapi terkadang dalam kondisi tertentu kita harus memanfaatkan tikus-tikus ini untuk melewati musuh yang ada dan melanjutkan perjalanan dari Amicia dan Hugo. Inilah yang membuat gameplay punya dinamika yang unik. Untuk puzzle-nya sendiri, sebenarnya game ini nggak terlalu punya puzzle yang rumit-rumit banget, tapi cukup bikin otak bekerja. Biasanya puzzle-puzzle pada game ini berupa mengatur jarak tikus, membuka mekanisme kuno, menggunakan elemen alkima, atau mengatur waktu gerakan agar tidak tertangkap musuh. Sistem progresif di sini juga lumayan simpel, di mana di sini Amicia bisa mempelajari formula baru, seperti membuat api, memadamkan api, mengontrol arah tikus, dan melemahkan armor musuh. Sistem upgrade equipment juga tersedia di game ini, namun benar-benar sederhana banget. Kita di sini cuma bisa untuk mengupgrade slingshot atau ketapel kita, terus kita juga bisa untuk mengupgrade kapasitas dari pocket, ammunition bag, dan juga kita juga bisa mengupgrade apparel kita, dan ya itu doang. Benar simple banget. Intinya, gameplay dari game ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kalian mencari action yang cepat, game ini mungkin terasa slow pace banget buat kalian. Tapi buat kalian yang suka gameplay yang kuat di suasana, stealth, dan puzzle, game ini tentunya akan sangat memuaskan buat kalian. Satu hal yang bikin aku kagum sama game ini tentunya adalah kualitas visualnya. Perlu diingat, game ini tuh di-develop oleh Asobo Team, yang notabene studio dari game ini itu tidak sebesar Naughty Dog atau Santa Monica Studio atau studio-studio besar di luar sana, tapi kualitas presentasinya tuh sangat tinggi. Art direction-nya tuh benar-benar luar biasa kuat, mulai dari landscape pedesaan Prancis yang terlihat indah tapi muram, desa-desa terinfeksi wabah yang memberikan kesan hopeless, interior kastil, gua, dan reruntuhan yang digarap dengan sangat detail, hingga pencahayaan gelap terang yang memainkan peran besar, bukan hanya mekanik, tapi juga storytellingnya. Jumlah tikus yang bisa tampil di layar itu mencapai ribuan, bahkan mungkin kita nggak bisa hitung sama sekali berapa banyaknya. Dan mereka digerakkan menggunakan sistem simulasi khusus yang bikin gerakan mereka ini terasa hidup dan mengerikan. Atmosfer game ini itu adalah salah satu yang paling intens yang pernah aku rasain. Bahkan ketika tidak ada musuh sama sekali, suasana dunia yang sepi dan penuh kematian sudah cukup membuat kita terasa tertekan. Dari segi audionya pun juga sangat memuaskan. Mulai dari soundtrack-soundtracknya, voice acting dari karakter-karakternya yang terasa sangat natural, hingga sound design seperti suara tikus, gemersik armor, hingga desiran angin, semuanya itu detail dan sangat membantu untuk membangun imersi dari game ini.
Namun sebagus apapun game ini, tetap ada beberapa kekurangannya. Buat sebagian orang, pola atau core gameplay dari game ini tuh terasa mirip-mirip, dimana kita disuruh untuk sembunyi, lempar batu, main cahaya, dan begitu terus sampai gamenya tamat. Bagi sebagian orang tentunya ini akan terasa repetitif ya. AI musuhnya ini juga kadang inkonsisten. Ada beberapa momen di mana musuh itu bisa mendeteksi kita dari jauh, tapi kadang juga gampang dibodohi. Dan game ini tuh juga terkesan sangat linear ya, sehingga game ini tuh benar-benar minim eksplorasi secara bebas. Jadi buat kalian yang suka sama game-game open world, mungkin kalian akan kurang cocok sama game ini ya, secara eksplorasi. Tapi menurutku pribadi, kekurangan-kekurangan ini nggak terlalu merusak pengalamanku dalam bermain game ini. Secara keseluruhan, game A Plague Tale Innocence ini adalah salah satu game dengan cerita terbaik yang pernah aku mainin yang dirilis di generasi PS4 dan Xbox One, atau bisa dibilang last gen ya, karena game ini dirilis tahun 2019. Game ini nggak mencoba menjadi yang paling modern atau yang paling besar, tapi dia tahu apa kekuatannya dan dieksekusi dengan sangat baik. Kalau kalian suka game-game seperti The Last of Us, Hellblade, atau game-game yang fokus utamanya itu berada pada human relationship dan atmosfer, aku yakin kalian bakal suka banget sama game ini. A Plague Tale Innocence adalah sebuah perjalanan emosional tentang keluarga, kehilangan, dan bertahan hidup di dunia yang kejam. Dan menurutku pribadi, game ini sangat worth it buat kalian mainkan, terutama buat kalian yang penikmat game dengan narasi yang kuat. Itulah reviewku untuk game A Plague Tale Innocence kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah setelah menonton review ini kalian jadi tertarik untuk mainkan game ini? Coba tulis pendapat kalian di bawah. Terima kasih telah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!